Bertemu dengan Miss Mary di sini. Senang rasanya bisa bertemu lagi. Siap dengar cerita? Yuk kita sama-sama baca buku dengan judul Dongeng Asal-Usul Binatang. Mengapa serigala bergigi runcing? Cerita oleh Agnes de Lestrade. Ilustrasi Priska Leitande. Dahulu kala, serigala tidak punya gigi. Mereka tidak punya gigi besar, juga tidak punya gigi kecil. Pokoknya sama sekali tidak ada gigi. Mereka hidup di gunung dan makan buah beri. Mereka tidak menakutkan bagi ayam, babi hutan, atau kelinci. Sebaliknya, serigala takut pada segala sesuatu, dan pada malam hari mereka bersembunyi di bawah tumpukan dahan kering. Pada suatu hari, Srigacil, seekor serigala yang kecil, meninggalkan gunung. Dia anak serigala pemberani yang ingin berpetualang. Setelah terus berjalan, dia sampai di suatu padang. Namun, dia tidak tahu jalan pulang. Malam pun tiba. Srigacil mulai menangis, karena meskipun berani, dia boleh saja menangis. Itu hal yang wajar. Ketika dia merasa takut, tiba-tiba dia mendengar suara melengking. "Mengapa kamu menangis?" Srigacil menyeka air matanya dan melihat seekor ayam. Ayam betina itu cantik dengan sayap putih dan tatapan mata yang lembut. "Aku tersesat," jawab Srigacil. "Di mana rumahmu?" "Di gunung yang sangat tinggi." "Kalau begitu, malam ini ikutlah denganku. Besok aku akan membantumu menemukan keluargamu." Srigacil mengikuti si ayam. Mereka sampai di tempat yang penuh dengan jerami dan ayam. "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Kamu lapar?" Semua ayam berkotek pada saat yang sama. Salah satu dari mereka memasukkan 3 biji jagung ke dalam moncongnya. "Terima kasih," katanya. Selain pemberani, Srigacil juga sangat sopan. Ayam betina cantik bersayap putih membuatkannya tempat tidur dari jerami. "Ayo tidur, Srigacil." Karena kelelahan, Srigacil cepat tertidur. Tapi dia segera terbangun oleh suara kotek ayam yang panik. Dia membuka matanya dan melihat ayam-ayam berterbangan ke segala arah. Di pintu masuk kandang ayam, dia mengenali kedua mata kuning dan tatapan mengerikan. Mata si rubah. Srigacil mengenal rubah dengan baik, dan dia tahu bahwa sebaiknya dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Lalu, si serigala mendapat ide. Dia memenuhi mulutnya dengan butir-butir jagung dan tangkai-tangkai jerami. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan moncong terbuka lebar, dia berlari ke arah si rubah sambil meraung. Karena kaget melihat binatang aneh dengan sederet gigi kuning menyeramkan yang muncul entah dari mana, si rubah terbirit-birit melarikan diri. "Terima kasih, Srigacil," ayam-ayam berkotek serempak. "Kamu telah menyelamatkan hidup kami." Ayam-ayam pun memeluk Srigacil dengan sayap bulu mereka dan menciumnya. Hahaha, mengingat muka si rubah saat melihat gigi palsu Srigacil akan membuat kita tertawa seumur hidup kita, seru para ayam. Mereka lalu kembali tidur dengan senyum di paruh mereka. Keesokan harinya, Srigacil yang pertama terbangun. Dia teringat kembali pada kejadian semalam.
dan berpikir bahwa dia benar-benar telah mengalami petualangan terbesar dalam hidupnya. Di luar, matahari baru saja terbit, membentuk lingkaran cahaya di langit. Sri Gacil duduk di depan sebuah kolam kecil yang berkilauan. Dia memandang katak-katak yang berlompatan di atas teratai. Di tengah sehelai daun hijau yang besar, seekor katak yang paling besar menangkap seekor serangga ke dalam mulutnya. Namun setelah dicermati, Sri Gacil melihat bahwa serangga itu ternyata seorang wanita kecil yang bersayap. Wanita kecil itu berteriak minta tolong. Tanpa berpikir lagi, Sri Gacil terjun ke dalam kolam. Dia mendorong kaki katak itu dan dengan hati-hati merebut si wanita kecil dari dalam mulutnya. Lalu dia membawanya ke darat. Dia menutupi wanita kecil itu untuk menghangatkannya. Tapi wanita kecil itu terus-menerus berteriak. "Jangan takut," kata Sri Gacil. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya makan buah beri, daun-daun dan jagung." Wanita kecil itu akhirnya berhenti berteriak. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkanku dari cengkraman katak yang mengerikan itu. Dia tidak tahu siapa aku. Aku ini peri hutan." "Peri hutan?" tanya si Gacil. "Ya, meskipun aku tidak bisa berenang dan tidak bisa menggigit, aku bisa melakukan banyak hal lain. Kemampuanku luar biasa." Sri Gacil teringat kembali pada si rubah, terutama pada giginya yang berkilauan dan tajam. Dia berpikir, kalau aku punya gigi seperti itu, aku akan bisa melindungi teman-teman ayamku. Jadi kalau aku minta sesuatu yang sangat sulit, apakah kamu bisa mengabulkannya? Tentu saja, kamu tidak percaya padaku? Jawab si peri dengan jengkel. Kalau begitu, aku mau gigi besar dan runcing, lebih besar daripada gigi-gigi rubah untukku dan seluruh keluargaku. Baiklah, kata peri hutan. Permintaanmu itu agak rumit. Aku harus mencari petunjuk dulu dalam buku kesulitan khusus. Dia lalu tersenyum dan menambahkan, tapi bagaimanapun aku berutang budi kepadamu. Dia segera pergi dengan melompat-lompat dan menghilang dalam lubang kecil di tanah. Kata Sri Gacil, aku rasa wanita kecil itu mempermainkan aku. Lalu dia pulang menemui teman-teman ayamnya. Ketika Sri Gacil sedang sarapan pagi dengan teratai-teratai yang benar-benar renyah, tiba-tiba peri hutan muncul. Selamat pagi semuanya, sapanya. Ayam-ayam bertanya-tanya dari mana suara itu datang. Mereka tidak dapat menemukannya karena peri hutan itu begitu kecil. Peri hutan, kamu menepati janji? Seru Sri Gacil. Emangnya kamu menganggap aku ini pembohong? Aku selalu menepati janjiku. Peri itu meminta Sri Gacil berbaring di atas jerami dan menutup matanya. Lalu dengan suara pelan, dia mengucapkan beberapa mantra. Ketika Sri Gacil bangun, sebaris gigi yang runcing telah menghiasi rahangnya. Dia menyentuhnya untuk memastikan bahwa gigi-gigi itu benar-benar tajam. Hore, hore, aku punya gigi. Teman-temanku, mulai sekarang aku bisa melindungi kalian. Terima kasih peri hutan. Ketika dia bertemu kembali dengan anggota-anggota kelompoknya di atas gunung, mereka semua tersenyum dengan memperlihatkan gigi-gigi mereka. Sri Gacil tinggal dengan ayam-ayam dan menjaga mereka sampai akhir hidupnya. Meskipun setelah tua, dia akhirnya kehilangan beberapa giginya. Nah, selanjutnya kalian tahu, serigala-serigala meninggalkan gunung.
Beberapa di antaranya bahkan lupa bahwa mereka dulu bersahabat dengan ayam. Tapi ya, kini mereka sama sekali tidak pernah lagi takut pada apapun. Selesai ceritanya,